pemirsa, berjumpa lagi dalam Baligit. Kali ini Baligit hadir dengan edisi khusus, yakni sebuah program yang pertama Seni Rupa Bali dalam catatan Hardiman. Untuk edisi yang pertama ini, catatan Hardiman akan menghadirkan topik yakni perbincangan tentang seni rupa tradisi Bali. Seni rupa dalam catatan Hardiman adalah program diskusi berseri yang merupakan kolaborasi antara Gurat Institute dan gabungan mahasiswa seni rupa Universitas Singaraja yang bertujuan untuk menggali dan mendokumentasikan berbagai pandangan-pandangan Hardiman tentang seni rupa Bali yang tersebar di katalog-katalog pameran, di tulisan-tulisan resensi beliau, dan juga beberapa penelitian ilmiah beliau. Kita ketahui bersama bahwa sejak akhir dekade 80-an Pak Hardiman menetap di Bali sebagai seorang pengajar di jurusan pendidikan seni rupa Undiksa, sekaligus aktif menulis, melukis, dan mengkurasi pameran. Dari proses menulis dan mengkurasi pameran tersebut, tentu saja Pak Hardiman banyak menulis tentang seni rupa Bali. Dari catatan-catatan ini, kalau kita gali lebih jauh, sebenarnya menghadirkan rekaman-rekaman, menghadirkan dokumentasi-dokumentasi yang tentu saja sangat penting sebagai sebuah bahan catatan sejarah seni rupa Bali. Hal ini, program ini juga bertujuan untuk mendistribusikan hasil pemikiran-pemikiran Hardiman tersebut kepada publik yang lebih luas melalui format karya video ini. Untuk edisi kali ini kita akan berbincang tentang tulisan-tulisan Pak Hardiman, pemikiran Pak Hardiman, khususnya tentang seni rupa tradisi Bali. Hari ini kita sudah berada di studio Pak Hardiman untuk memperbincangkan hal itu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, selamat pagi, Musa. Untuk kesekian kalinya Pak Hardiman kami hadirkan untuk berbincang lebih jauh kali ini tentang seni rupa tradisi Bali, Pak. Yang pertama, kira-kira boleh diceritakan bagaimana awal mula Bapak ke Bali dan perjumpaan Bapak dengan dunia seni rupa tradisi Bali sehingga Bapak akhirnya sangat tertarik untuk menuliskan tentang seni rupa Bali ini, tradisi ini khususnya. Iya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Susanto. Tahun 84 saya selesai studi S1 di program studi di jurusan pendidikan seni rupa dan kerajinan IKIP, sekarang UPI Bandung ya. Selesai studi di sana, saya melihat ada pengumuman lowongan kerja dicari dosen untuk di IKIP Jakarta, di IKIP Surabaya, di IKIP Bandung sendiri, di Manado, dan di Ujung Pandang. Jadi saya tidak tertarik ke Jakarta karena kota sibuk. Surabaya juga kurang lebih mirip Jakarta. Kemudian di Bandung sendiri saya merasa itu akan masuk ke kandang harimau ya, di situ aja akan berkembang gitu ya. Terus terakhir ada pengumuman, dapat kabar dari Pak Musa dan dipasang di papan pengumuman dicari dosen untuk di FKIP Universitas Udayana yang sekarang menjadi Undiksa. Dicari 5 orang dosen, calon dosen. Nah, saya berapa hari kemudian berangkat ke sini, ke Singaraja, melamar jadi dosen di sini. Kemudian itu, tapi saya tertarik ke Bali, tidak memilih tempat lain karena waktu kuliah sejarah seni rupa Indonesia oleh dosen saya Pak Wiyoso Yudo Suputro, beliau mempresentasikan seni rupa Bali antara lain tuh melalui slide film diputar di kelas. Saya kaget ya, sebegitu indahnya lukisan-lukisan tradisional Bali, kemudian alam Bali, lingkungan seniman, studio seniman, kampung-kampung itu dengan slide film itu saya kagum itu. Wah, seperti ini alamnya seperti aneh, seperti di mana itu. Saya merasa takjub karena saya sebelumnya belum pernah ke Bali pada waktu. Jadi adalah niatan saya kepingin ke Bali, pingin belajar di Bali gitu kan, pingin tinggal di Bali, pingin berkesenian di Bali karena melihat tuturan Pak Wiyoso Yudo Suputro tentang sejarah seni rupa Bali itu. Kemudian saya berangkatlah ke Bali, melamar di sini.
Mas Tungkare diterima bareng dengan Pak Musa, Pak Wayan Setiadharma, Bu Dede dan Pak Jajang Suryana gitu kan. Nah, tapi tahun pertama yang bisa diterima cuma 2 orang, saya sama Pak Musa dulu, terus tahun berikutnya 2 tahun 3 tahun berikutnya baru Pak Jajang sama Pak Agus. Jadi saya tertarik Bali itu karena di tuturan presentasi mata kuliah sejarah seni rupa Indonesia dari dosen saya Pak Wiyoso Yudhistiputro. Ketika di Bandung juga saya masih kuliah baru tingkat 1 itu suatu hari pergi ke toko buku untuk beli alat-alat lukis, alat-alat menggambar ya, tinta Cina, kemudian kuas split dan lain-lain itu untuk tugas mata kuliah. Di toko buku itu di alun-alun Bandung, di toko peralatan gambar itu ya, ada buku seni rupa beberapa. Salah satunya adalah seni lukis Bali 3 generasi. Saya lihat tuh, kagum saya itu udah lukisan tradisional Bali sampai patung cokot dan lain-lain ya. Tapi buku itu sangat mahal untuk ukuran saya mahasiswa semester 1. Ini sangat mahal karena sebulan untuk hidup cukup waktu itu 10.000 rupiah rasanya gitu ya. Tapi harga buku itu berapa puluh ribu itu. Jadi untuk berapa bulan hidup gitu. Jadi saya nabung tiap bulan, menyisihkan uang dari uang belanja saya, uang makan saya disisihkan. Tiap bulan sekian bulan kemudian nyampelah uang tabungan saya seharga buku itu. Dibeli buku pertama yang saya beli itulah buku seni lukis Bali 3 generasi. Jadi buku pertama yang saya beli. Kalau sekarang saya sudah punya puluhan ratusan buku, tapi saya ingat buku pertama itu seni lukis Bali dalam 3 generasi. Sampai saya ke Bali, buku itu dibawa juga ke sini, lihatkan ke teman-teman. Ternyata itu jadi buku penting ya, yang ditulis oleh JM Siddhartha. Siddhartha di penerbit Kompas Gramedia gitu kan, itu. Nah itu jadi tertarik saya terhadap tradisi Bali ada 2 penyebabnya. Pertama adalah kuliah sejarah seni rupa Indonesia dari Pak Wiyoso ketika membahas tentang seni rupa Bali, dan dari buku seni lukis Bali 3 generasi tadi. Itu 2 yang memotivasi saya untuk belajar mempelajari seni lukis tradisi Bali gitu kan. Nah setelah di sini saya melihat ke sana kemari bagaimana pelukis tradisi sangat menawan bagi saya. Disitulah ketertarikan saya pada seni lukis tradisi Bali gitu ya. Ya, menarik sekali melihat bagaimana Pak Har kemudian tertarik dengan seni rupa Bali ya. Tapi seperti jadi Bapak ceritakan di awal-awal bagaimana Bapak akhirnya sampai di Bali. Bisa mungkin Bapak ceritakan sedikit apakah waktu Bapak memulai mengamati seni rupa Bali, khususnya seni rupa tradisi Bali, apakah Bapak merasakan ada keberjarakan antara Bapak dengan seni rupa di Bali? Kemudian mengingat saya juga adalah seorang yang tinggi di Bali, juga belajar di Bali, dan kebetulan juga tertarik dengan seni rupa Bali. Mungkin ada tips-tips dari Bapak bagaimana akhirnya atau usaha-usaha dari Bapak untuk meleburkan perasaan keberjarakan yang saya ceritakan. Iya, terima kasih. Jarak tentu ada karena saya di Bali, di Bandung itu belajar secara akademik itu kebanyakan tentang modernisme gitu ya. Kalau Bali tradisionalisme kan, itu saya berjarak, bahasanya berbeda, bahasa modern dan bahasa tradisi. Nah, karena ada jarak itulah akhirnya ada rasa ingin tahu ada apa sebenarnya di tradisi ini. Kenapa Bali bisa bertahan tradisinya sementara di tempat lain, di budaya-budaya lain di Indonesia itu hampir punah tradisinya. Kenapa Bali bisa bertahan? Masuk modernisme bertahan, masuk budaya masa kini juga bertahan ya. Ada apa? Nah, salah satu teks yang pernah saya baca di tulisan Pak Wiyoso Yudhistiputro menyebutkan bahwa hanya Bali di Indonesia, tidak ada daerah lain di Indonesia yang bisa mempertahankan tradisinya gitu ya, dan bisa lebur ke dalam kondisi-kondisi baru gitu ya. Itu hanya Bali. Jadi Bali punya cara adaptasi dalam kebudayaan, dalam kebudayaan seni rupa dalam ini bagaimana beradaptasi dengan modernisme misalnya. Ya, modernisme bagaimana beradaptasi dengan ini saja misalnya para pelukis tradisi yang digembleng oleh Pitamaha itu ya, itu begitu juga. Dia tidak menolak modernisme, menerima, tapi dengan cara disaring gitu kan, disaring mana yang bagus, mana yang diperlukan digunakan gitu kan.
dia melukis manusia secara anatomis barat itu kan, tapi cara wimbabnya ternyata cara wimba tradisional Bali itu adaptasi seniman Bali terhadap unsur baru itu sangat bagus itu kan. Nah, jadi saya berjarak karena saya belajar secara modernisme, kemudian Bali tradisionalisme itu jarak itulah yang membuat saya tertantang ingin tahu lebih dalam tentang Bali itu. Ternyata temuannya adalah itu tadi, masyarakat atau seniman tradisional Bali sangat adaptif terhadap seni modern gitu, seperti bisa terhadap seni yang lain juga gitu, seperti itu ya. Gitu. Bagaimana cara menghapus jarak itu karena rasa ingin tahu tadi itu, ya pelajari saja akhirnya dekat dengan seni rupa tradisi seperti itu. Gitu, kurang lebih gitu. Dalam tulisan-tulisan Bapak juga setelah saya baca dan yang tersebar di berbagai media, baik katalog pameran, baik itu catatan-catatan resensi Bapak, dan kebetulan juga sudah menjadi beberapa buah buku di dalam sekian banyak tulisan Bapak, terutama tentang tradisi itu. Ada satu statement Bapak yang menarik yang saya lihat di situ ya, bagaimana Bapak sebenarnya menilai bahwa kalau seandainya seni rupa tradisi Bali ini dituliskan dengan cara modernis gitu, dengan cara pendekatan ataupun pesobedah yang hanya bersandar pada seni rupa modern, itu bisa terjadi satu kekeliruan gitu. Nah, kemudian dari pendapat tersebut Bapak juga seperti mengajukan satu bentuk alternatif pembacaan kemudian, bahwa seni lukis tradisi Bali ini sebaiknya dibaca tidak hanya bersandar dengan teori-teori modernisme, tapi dengan kosa rupa tradisi Bali itu sendiri. Nah, ini menarik, ingin saya gali lebih jauh dan mengenai bagaimana tentang kosa rupa tradisi itu, Pak. Iya, terima kasih Presiden. Ya, selama ini yang saya tahu ya, saya baca hasil penelitian orang lain atau tulisan orang lain tentang seni rupa tradisi itu didekati dengan estetika modernisme. Tentu saja nggak akan kebaca ya. Mencari center of interest dalam lukisan tradisional Bali nggak akan ada gitu kan, karena dalam tradisi Bali tidak ada center of interest. Semua ruang gambar itu penting, tidak ada yang terpenting titiknya di mana, nggak ada, semua penting, semua tersebar gitu. Mencari perspektif dalam pengertian titik lenyap dalam tradisi Bali tidak ada, karena perspektif di Bali adalah perspektif tumpukan atau perspektif tutupan, sering menutup yang jauh tertutup oleh yang dekat, atau yang jauh berada di atas, yang dekat ada di bawah. Perspektifnya itu. Kalau dengan teori modernisme itu nggak akan kebaca gitu kan. Nah, itu kelirunya gitu. Maka seharusnya tradisi Bali didekati dengan estetika tradisi Bali juga gitu ya. Dalam penelitian saya terakhir untuk disertasi, bagaimana misalnya garis, bagaimana bidang, bagaimana nada dan lain-lain, ruang, itu dihadirkan satu bab dalam penelitian saya, itu membahas tentang estetika tradisi, membaca seni lukis tradisi. Barulah terasa manfaatnya, misalnya ada api-apian, misalnya ada gerakan yang berlapis. Itu kalau secara modern mungkin dianggap itu semacam dasar nirmana saja dan mengisi ruang saja, dekorasi saja. Ternyata tidak, dalam tradisi Bali itu dianggap sebagai makna pernyataan dari semangat, dari sesuatu yang bergejolak dan lain-lain seperti itu ya gitu. Jadi mestinya memang kita punya estetika tradisi, tapi sayangnya ini belum tertuliskan dengan baik, baru terpecah-pecah dalam sejumlah tulisan pendek-pendek saja gitu ya. Di kemudian hari harus ada yang mencatatkan estetika tradisi Bali itu, harus ada yang mencatatkan tentang itu. Iya. Ya, gitu. Saya menyambung pertanyaan dari Pak Sante tentang kosa rupa Bali yang dalam tulisan Bapak banyak ditulis oleh Pak Hardiman sendiri. Nah, di dalam tulisan Bapak tentang kosa rupa Bali itu ada istilah-istilah yang Bapak pakai seperti dialek dan idiolek. Yang setahu saya itu kan teori bahasa punya kan. Nah, bagaimana penjelasan Bapak tentang istilah tadi itu, dan kira-kira jenis-jenis karya seperti apa yang bisa menjelaskan dialek dan idiolek tadi? Oh iya, makasih ya. Dialek dan idiolek itu adalah istilah atau teori dari bahasa linguistik ya. Jadi saya pinjam saja
untuk mengatakan kosarupa. Kosarupa juga itu saya curi dari kosakata. Kalau dalam bahasa kan ada kosakata, kata ini maknanya begini, kata ini maknanya itu kosakata. Ya saya kalau dalam seni rupa juga ada kosanya, apa namanya? Saya beri nama aja sebagai kosakata gitu kan. Dialek dan idiolek itu pertama saya menulis kata idiolek dan dialek juga peminjaman dari linguistik gitu kan ya. Saya pertama tulis idiolek di Kompas dalam satu artikel ada satu kata yang disebut ada idioleknya sendiri, saya bilang kirim ke Kompas. Kemudian malamnya ditelepon oleh editor Kompas, ini Anda seenaknya aja pakai istilah katanya idiolek apa itu kan punya bahasa ya kita pinjam untuk seni rupa. Wah nggak bisa begitu, harus diberi penjelasan karena di seni rupa ini asing, jadi saya harus menjelaskan, beri tanda kurung, jelaskan dalam 1-2 kalimat aja ya, saya tambahi, saya kirim lagi, terus dimuat di Kompas. Jadi rasanya saya pertama yang menggunakan istilah idiolek ya, karena sebelumnya oleh Kompas itu dianggap istilah asing, tidak dikenal gitu kan. Berarti saya menduga tidak ada orang lain yang menggunakan itu. Nah sebulan kemudian saya menulis lagi sebuah esai di Kompas, dikirim lagi, memuat juga ada kata idiolek di dalam artikel itu. Nah terus saya beri penjelasan yang sama, dimuat juga oleh Kompas, tapi penjelasannya dicoret, tidak dimuat karena itu sudah tidak asing lagi, sudah ada perkenalkan katanya bulan lalu ya, sebutlah kalau gitu sebenarnya. Jadi bukan istilah asing lagi tapi sudah menjadi istilah seni rupa juga. Jadi kata idiolek dan dialek itu diambil dari istilah linguistik. Dalam linguistik kita kenalkan ada dialek, misalnya dalam bahasa dialek Buleleng berbeda dengan dialek Gianyar. Jadi itu adalah dialek itu secara harfiah, idiolek adalah semacam dialek yang dimana tekanan-tekanan yang muncul bukan pada suatu kelompok atau kedaerahan tapi muncul dari kapasitas personal. Dalam semiotika, idiolek mempunyai pengertian lebih luas, yaitu kode personal dan komunikasi yang dekat dengan gaya personal. Kode adalah konsep mendasar dalam semiotika, yaitu seperangkat aturan tentang pengkomunikasian tanda-tanda yang membuat suatu pesan bisa dikomunikasikan dari seseorang kepada orang lain. Dalam ungkapan seni, tanda-tanda itu adalah elemen-elemen ungkapan yang menghasilkan makna berdasarkan kode tekstual, kode tekstual dan kode interpretatif. Dalam ungkapan seni, spesifikasi ungkapan seperti seni rupa, seni tari dan sebagainya menunjukkan kode tekstual. Melihatnya khusus pada seni rupa, elemen-elemen yang menghasilkan makna pada ungkapan seni rupa bisa dibaca sebagai teks visual. Nah, jadi gini, dialek itu satu kesatuan gaya bahasa, gaya pengungkapan dan lain-lain yang bisa berdasarkan kedaerahan. Misalnya Gianyar, dialek bahasa Bali Gianyar berbeda dengan dialek bahasa Bali Singaraja. Nah, di Singaraja bilang cicing, nani dan lain-lain tidak persoalan, itu adalah keakraban. Tapi kalau itu diucapkan di lingkungan Gianyar, bahaya, itu berbahaya, kasar itu kan, itu dialeknya berbeda. Nah itu dalam bahasa ya. Nah itu dialek berdasarkan kedaerahan. Ada juga dialek berdasarkan tingkatan sosial, misalnya kaum bangsawan bahasanya berbeda dengan kaum rendahan atau apa, nah, seperti itu ya. Kita bicara dengan siapa itu ada dialeknya sendiri ya, dengan yang terhormat, yang dimuliakan berbeda dengan teman akrab dan yang lainnya. Jadi nah dialek kedaerahan ini misalnya dalam seni rupa bisa juga ada dialek berdasarkan kecenderungan estetik. Gaya Nagasepe lukisan tradisinya berbeda dengan gaya Ubud, berbeda dengan gaya yang lainnya, seperti itu dialek. Nah tapi Senagasepe gayanya seperti itu terus katakan yang artis seluruhnya gayanya seperti itu. Tapi masing-masing seniman itu mempunyai gayanya pribadi. Tadi kan gaya kedaerahan sama gaya pribadinya. Kita lihat misalnya Santose, dialeknya Santose gayanya berbeda dengan punya Suradi misalnya. Suradi bisa menggambarkan gerak dengan cara gambar berlapis-lapis seperti komik itu, berlapis-lapis tapi bertumpuk ke depan gitu ya. Bergeser sedikit ke depan berlapis-lapis, maka itu menggambarkan wayang bergerak, itu pada Suradi. Pada Samudrawan menggambarkan gerak itu pada permukaan kulitnya. Jadi dilukis dengan realis
sangat realis. Wayang itu jadi menyerupai kulit manusia gitu kan. Nah di situ ada lapisan-lapisan tertentu pada permukaan kulit yang menunjukkan gerak gitu kan. Itu pada Samudrawan, berbeda dengan Suradi. Pada Santoso tidak, gerak itu digambarkan dari kata-katanya. Nah, saya pergi katanya, kata sosok tokoh. Berarti dia bergerak, tapi gambarnya tidak bergerak. Stop mati saja gitu kan. Nah, itu jadi ada ideoleknya Santoso berbeda dengan ideoleknya Suradi, berbeda dengan ideoleknya Samudrawan itu. Begitupun pelukis-pelukis di selatan, misalnya ideoleknya Murniasi berbeda dengan ideoleknya Dewa Kutumokoh, gurunya dia, berbeda dengan ideoleknya pengosekan secara umum. Tapi apa yang ada di Murniasi, apa yang ada di Dewa Kutumokoh, itulah yang ada di pengosekan, gaya pengosekan seperti itu. Itu kurang lebih ya. Jadi saya meminjam istilah ini dari bahasa. Yang menarik sekali ya, yang tadi bahwa sebegitu sebenarnya dalam masyarakat seni rupa Bali itu memiliki bahasa komunalnya, dan kemudian ternyata di balik komunalitas itu juga tidak mematikan semacam personalitas individu yang ada di dalamnya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah ketika seni rupa Bali ini kan sudah sangat identik sekali dengan tradisi, Pak. Banyak kalangan kemudian yang melihat bahwa posisi ini juga di satu sisi mengandung risikonya bahwa pembacaan seni rupa Bali itu akan menjadi terpisah dengan entitas pembacaan terhadap menjadi entitas tersendiri di antara pembacaan seni rupa Indonesia secara umum gitu. Seni rupa Bali menjadi terlalu kuat dengan image tradisi gitu. Ada kalangan yang berpendapat seperti itu. Bagi Bapak, hal ini adalah sebuah tantangan atau justru sebetulnya adalah peluang untuk membaca dan memposisikan seni rupa Bali ini dalam konstelasi seni rupa Indonesia, bahkan seni rupa dunia gitu, Pak. Yang kedua, dan mengingat juga hari-hari ini gitu, dalam seni rupa Bali hari ini banyak perupa-perupa muda justru yang berangkat kekaryaan mereka itu berangkat dari kecenderungan seni rupa tradisi juga gitu. Nah, bagaimana Bapak memandang hal ini, dan apakah itu akan menjadi semacam cerminan terhadap perkembangan seni rupa kontemporer di Bali yang berangkat dari penggalian atas nilai-nilai tradisi itu, Pak? Ya, kita tahu bahwa seni rupa itu kan intinya ada dua, bentuk dan isi gitu ya. Bentuk apa yang terlihat, isi apa yang terbaca kan. Nah, selama ini seni rupa modern di Indonesia itu kesulitannya adalah menghadirkan bentuk-bentuk yang mana yang Indonesia itu sulit gitu kan. Bentuk mana yang memperlihatkan keindonesiaan itu sulit. Pernah dicoba oleh beberapa seniman di Jogja, yaitu bentuk-bentuk kedaerahan, tradisi, dekoratif dan lain-lain. Tapi itu ditolak oleh angkatan muda karena dianggap itu adalah bentuk yang stagnan, yang tidak berkembang lagi. Maka ditolaklah yang diajukan oleh seniman-seniman dekoratif itu. Di Bali beruntung karena Bali punya bentuknya, punya bahasanya, punya tagnya sendiri gitu ya, yang berbeda dengan gugus di modernisme gitu. Kita di Bali punya bahasa, punya teks, punya bentuknya sendiri gitu kan. Jadi apapun yang diungkapkan dengan bahasa Bali, bahasa seni rupa Bali, dengan teks seni rupa Bali kan secara isi sama saja gitu. Ibarat menulis novel dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Bali gitu kan, apa yang ditulisnya kan sama saja. Sekarang kalau pakai dalam bahasa Indonesia itu bahasa mana? Bahasa dari Melayu, dari mana. Nah, kita punya bahasa Balinya sendiri gitu, punya bahasanya sendiri, bahasa Bali. Kita pakai itu. Nah, itu menariknya di situ. Jadi menurut saya ya, kondisi Bali yang punya bahasanya sendiri itu bukan tantangan, bukan apa, tapi ini berkah. Ini keberuntungan. Beruntung kita di Bali punya bahasanya sendiri ya. Dulu tahun 2000-an berapa, saya bersama Pak Asmujo bikin pameran drawing kontemporer Indonesia. Jadi drawing kontemporer Indonesia. Nah, di situ
kurasinya kurasi tertutup, dipilih seniman siapa saja yang membuat drawing ya di Jakarta, Bandung, Jogja dipilih. Ya, di Bali juga begitu. Dan saya mengajukan kepada Mas Asmujo bagaimana kalau saya bawa tradisi gitu. Bawa tradisi kan tradisi. Apa kontemporer tradisi itu? Pertanyaan saya dan pertanyaan Asmujo sama gitu kan. Terus dipikirkan bersama, ya kontemporer kan. Bukankah kontemporer itu tandanya saling menolak modernisme? Bukankah modernisme itu menolak tradisi? Berarti kontemporer mengakomodasi tradisi. Saya bawalah 10 seniman tradisi ke dalam pameran drawing kontemporer di Galeri Nasional itu. Di Jakarta disambut, oh ini kontemporer seperti ini, kalau dari Bali kontemporer. Persoalan kehidupan sekarang, tapi bahasanya pakai bahasa tradisi. Persoalan feminisme, tapi yang bahasanya bahasa Bali gitu kan, bahasa rupa Bali. Persoalan ideologi, tapi bahasanya bahasa tradisi. Ini menarik gitu kan. Ada 10 orang pelukis tradisi yang temanya bukan wayang Ramayana Mahabharata, tapi kehidupan sehari-hari. Nah, yang heboh adalah teman-teman di Bali. Kenapa pelukis tradisi dipasukkan ke kontemporer katanya? Nah, mereka menyimpulkan bahwa kontemporer itu melampaui tradisi. Saya bilang kontemporer itu mengakomodasi tradisi, tapi teman-teman pelukis tetap menolak, tidak terima itu. Saya kira dia tidak mau terima pengertian, bukan tidak mau menerima pengertian yang saya berikan, tapi tidak menerima karena dia tidak diajak pameran. Kira-kira itu. Jadi akhirnya iri ke dalam kesenian tradisi itu. Nah sekarang angkatan muda sekarang sangat banyak menggunakan rupa tradisi itu sebagai bahasa untuk menyatakan sesuatu. Kita lihat misalnya Mahendra Yasa menggunakan rupa tradisi, sangat tradisi banget. Tapi yang diucapkan, yang dikatakan adalah perkembangan seni rupa barat modern gitu kan. Yang dikatakan adalah perkembangan manusia modern. Pada Citra Sasmita juga begitu, pakai bahasa tradisi. Yang diceritakan adalah persoalan psikologis ibunya, persoalan sosial ibunya, neneknya, seperti itu kan. Ini persoalan feminisme gitu kan yang diperjuangkan. Bahasanya pakai bahasa tradisi gitu. Pada Arsana pakai bahasa tradisi, yang Arsana ya, yang Arsana pada tradisi, tapi yang dikatakannya adalah seni rupa tradisi itu sendiri. Jadi dia menggugah seni rupa tradisi melalui bahasa seni rupa tradisi. Nah sekarang zaman hari ini kontemporer, maka sangat memungkinkan tradisi dipakai alat atau dipakai bahasa, alat atau bahasa untuk menyatakan sesuatu, menyatakan persoalan kontemporer, menyatakan persoalan seni rupa itu sendiri, dan lain-lain. Dalam satu penelitian yang sedang saya kerjakan, ini saya beri judul transformasi rupa tradisi dalam seni rupa kontemporer gitu. Bagaimana rupa tradisi itu ditransformasikan ke dalam pernyataan seni rupa kontemporer. Dia digunakan sebagai alat atau sebagai bahasa untuk menyatakan satu persoalan sosial tertentu, untuk menyatakan satu problematika tertentu, atau dia sebagai alat, sebagai bahasa untuk menyatakan bahasa itu sendiri. Ya itu juga menarik pikir saya. Nah ini penelitiannya baru berjalan pada tahap awal, belum ketemu kesimpulan karena baru tahap awal. Saya berharap nanti akan memberi semacam jawaban dari apa yang disampaikan Pak Susabdo tadi. Jadi seni rupa tradisi ini adalah berkah gitu ya, bukan tantangan, bukan apa, berkah. Kita di Bali beruntung punya bahasanya sendiri gitu ya. Seni rupa itu kan bahasa komunikasi. Nah kita sudah punya bahasanya sendiri. Nah, gunakanlah bahasa kita untuk menyatakan persoalan dunia hari ini dan seterusnya. Itu kurang lebih begitu ya. Jadi sesungguhnya seni rupa tradisi ini menjadi berkah dan memiliki semacam bisa menjadi semacam jalan untuk melihat bagaimana seni rupa Bali di masa depan gitu. Berarti sebenarnya ada masa depan di sini kan. Baik, mungkin sekian dulu pertanyaan ngobrol-ngobrol kita Pak Har. Kurang lebih begitu, tidak terasa acara ngobrol-ngobrol kita ini sudah hampir setengah jam ya Pak ya. Ngobrol ini kita akan kembali lagi nanti di edisi berikutnya dan masih dengan Pak Ardiman. Kita akan memperbincangkan hal lain lagi selain tradisi, karena masih banyak catatan-catatan Pak Ardiman tentang seni rupa Bali ini.
sebagai penutup Pak, mungkin ada semacam closing statement atau Iya. pernyataan untuk tentang tradisi ini. Seni rupa itu ada dua bentuk. Karya seni rupa itu bentuk dan isi. Bentuk itu bahasa atau teks atau alat untuk mengucapkan apa yang ada dalam pikiran seniman. Yang diucapkan itu adalah isi misalnya. Gitu. Kita di Bali beruntung punya bahasanya sendiri sehingga kita bisa mengucapkan apapun dengan bahasa rupa Bali. Bahasa rupa Bali itu selalu berarti bahasa rupa tradisi gitu kan, gitu. Yang namanya bahasa rupa Bali itu adalah bahasa tradisi. Kita beruntung punya tradisi yang cukup kuat, yang punya kosarupanya sendiri, sangat banyak kosarupa. Nah, kita gunakan itu untuk mengatakan sesuatu tentang apa saja, kehidupan kontemporer hari ini, kehidupan sosial, kehidupan politik, ekonomi atau apa saja dengan bahasa rupa tradisi. Sementara teman-teman lain di luar Bali tidak punya bahasa itu, sehingga mereka tidak sekaya kita bisa menggunakan bahasa rupa modern, bisa juga menggunakan bahasa rupa tradisi. Maka teman-teman seniman di Bali, bersyukurlah karena Anda semua mempunyai lebih dari dua bahasa ya, bahasa tradisi, bahasa modern, bahasa kontemporer dan lain-lain. Sehingga kita punya alat yang kaya untuk mengatakan sesuatu. Kalau kita tidak punya bahasa, tidak punya alat, maka kita akan sulit mengatakan sesuatu tadi ya. Jadi beruntunglah kita di Bali dihidupkan di tengah-tengah rupa tradisi yang itu adalah bahasa yang sangat menarik buat kita gunakan. Terima kasih itu. Ya. Sekian para pemirsa, kita sudah menyimak tadi bincang-bincang kita dengan Pak Dirman tentang tradisi dan bagaimana ada optimisme terhadap tradisi itu ke depan sebagai sebuah bahasa yang otentik, yang bisa menyuarakan apa saja, dan itu adalah berkah bagi kita di Bali karena adanya kemelimpahnya itu. Jadi mungkin kita perlu lebih peka, kita perlu lebih peduli terhadap apa yang ada di sekitar kita dan mencoba memahaminya dengan konteks kita sekarang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.